Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kitab kita dari kitab Fatawa fil Jama'at wal Ahzab al-Islamiyah, yaitu himpunan fatwa-fatwa dari para ulama kontemporer yang terkait dengan kelompok-kelompok Islam dan hizbiyah. Dan pembahasan kita pada siang hari ini yaitu terkait dengan pembahasan yang asalnya masalah ini telah lama. Cuma ada orang-orang yang mereka adalah pembenci dakwah tauhid, mereka pembenci dakwah sunnah, yang mulai mengangkatnya kembali. Dan permasalahan ini ya adalah permasalahan yang sebetulnya telah usang, namun dikarenakan mereka tidak memiliki barang dagangan lagi untuk mencela dakwah tauhid dan mencela dakwah sunnah, maka mereka tetap memakai barang dagangan ini. Barang dagangan yang dimaksud adalah istilah Wahabi. Ya, istilah Wahabi. Nah, apakah Wahabi ini? Kemudian bagaimana Wahabi ini? Ya. Seorang ulama, Syekh Albani rahimahullah ta'ala, ditanya tentang hakikat Wahabiyah, tentang hakikat Wahabiyah. Dan sebelum kita menyimak bahwasanya yang namanya Wahabi ini adalah istilah yang dipopulerkan dan yang diangkat oleh para pengusung dakwah syaitaniyah, yaitu mereka yang membenci dakwah tauhid, ya, mereka yang membenci dakwah sunnah. Mereka memakai istilah ini dalam rangka untuk membuat kaum muslimin lari dari dakwah yang hak tersebut, dari dakwah sunnah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka dari itu kita mesti mengetahui dan kita perlu mengetahui apakah Wahabiyah itu sesungguhnya, bagaimanakah hakikatnya. Dan tentunya untuk mengetahui hal ini kita harus bertanya kepada ahlinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikr jikalau kamu tidak mengetahuinya. Syekh Albani rahimahullah ta'ala pernah ditanya, ma ra'yukum bil Wahabiyah, bagaimana pandangan anda tentang Wahabi? Bagaimana pandangan anda tentang Wahabiyah? Beliau menjawab, al-Wahabiyah ismun min dhamanil asma'i li'annahu la yujad fid dunya jama'atan yutlikuna ala anfusihim wahabiyun. Kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala,
Yang namanya Wahabiyah adalah suatu nama yang mencakup nama-nama, ya, hanyalah sebuah nama, karena di sana tidak ada ditemukan satu jamaah pun di dunia ini yang memutlakkan atas diri mereka dengan nama Wahabiyun. Tidak ada satupun jamaah, ya, dari kelompok-kelompok Islam yang mengatakan bahwa diri mereka adalah Wahabi. Lalu siapakah yang memutlakkan nama ini? Ya, siapakah yang menyematkan nama ini? Syekh melanjutkan, wa innama a'da'uhum wa khusumuhum atlaqu alaihim hadhihi at-tasmiyat fi 'urfil muslimin la athara li hadhihi al-kalimah 'indahum. Yang menyematkan kalimat ini tidak lain adalah musuh-musuh jamaah. Yang dimaksud jamaah adalah jamaah yang Rasulullah SAW berada di atas jalan tersebut, dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in berada di atas jalan tersebut. Ya, yang memutlakkan nama ini adalah musuh-musuh mereka dan orang-orang yang membenci mereka dari kalangan kaum kufar, dari kalangan orang-orang kafirin, yang mereka memutlakkan penamaan ini kepada mereka dan memperkenalkan nama ini di tengah-tengah kaum muslimin yang pada hakikatnya nama ini tidak memiliki dampak sama sekali. Ya, li'annahu la yujad ta'ifatun taqulu nahnu wahabiyun, dan juga tidak ada satu kelompok pun didapati adanya mereka mengatakan kami ini adalah Wahabiyun, kami ini adalah orang-orang Wahabi. Ya, tidak ada. Lakin yujad malayin minal muslimin al-yawm yaqulun nahnu al-yawm salafiyun. Akan tapi didapati banyak sekali dari kaum muslimin pada hari ini yang mereka mengatakan terhadap diri mereka bahwasanya mereka adalah salafiyun. Mereka adalah salafi, yaitu pengikut manhaj salafus salih. Wala haraj alaihim law annahum istalahu ala annahum yaqulun ala anfusihim wahabiyun. Ya, kata Syekh selanjutnya, sebetulnya tidak masalah, ya, kalau sekiranya mereka mengistilahkan untuk diri mereka dengan istilah Wahabi. Ya, tidak ada masalah sebetulnya. Kenapa? Li'annahu kama yaqulu ahlul ilm wala washahatan fil istilah. Ya, karena yang dilihat adalah hakikatnya, bukan istilahnya. Karena istilah itu adalah sesuatu yang tidak jadi masalah. Ya, karena seseorang atau kelompok tertentu, ya, walaupun mereka menggunakan nama-nama yang indah, ya, bukan berarti nama-nama itu melazimkan hakikatnya. Karena betapa banyak kelompok-kelompok, ya, yang menamakan kelompok mereka dengan kelompok-kelompok yang indah, akan tapi pada hakikatnya mereka sangat jauh dari nama-nama tersebut. Jadi yang dilihat adalah hakikatnya, bukan penamaan. Yang dilihat adalah hakikatnya dan bukan penamaan. Maka dari itu para ulama mengatakan al-musammiyat la tughayyirul haqa'iq. Yang namanya penamaan itu tidak akan bisa merubah hakikatnya. Ya, tidak bisa akan merubah hakikatnya, karena yang dilihat adalah hakikatnya. Ya, walakinnal waqi' annahu la tujad ta'ifatun fid dunya yaqulun nahnu wahabiyun. Akan tapi secara realitanya, ya, tidak didapati satu pun kelompok yang mereka mengatakan bahwa kami adalah para pengikut Wahabi. Ya, para pengikut Wahabi. Ya, kalaupun mau diistilahkan salafiyun dengan Wahabi, sebetulnya nggak ada masalah. Ya, sebetulnya nggak ada masalah. Karena salafiyun ya tetap salafiyun. Ya,
Yang dilihat adalah hakikatnya. Namun pada realitanya, pada kenyataannya, bahwa tidak ada satupun kelompok di dunia ini yang mereka menamakan diri mereka dengan Wahabi. Ya, dengan Wahabi. Ya. Fahunaka nasun yaqulun Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, Malikiyah, Syiah, Zaidiyah, ya, Uluwiyah atau Alawiyah, Salafiyah. Walakin la yujad nasun yaqulun ala anfusihim wahabiyun. Bahkan di sana hanya ada penamaan-penamaan seperti Hanafiyah, yaitu para pengikut mazhab Hanafi, kemudian Syafi'iyah, para pengikut mazhab Syafi'i, kemudian Hambaliyah, para pengikut mazhab Hambali, Malikiyah, para pengikut mazhab Maliki, Syiah, yaitu orang-orang yang mengikuti mazhab Syiah, Zaidiyah, ini juga sama, ya, Syiah, Alawiyah dan Salafiyah. Yang ada adalah penamaan-penamaan yang seperti itu. Walakin la yujad nasun yaqulun ala anfusihim wahabiyun. Namun di sana tidak ada, ya, sekelompok manusia pun yang menamakan diri mereka sebagai Wahabi. Ya, sebagai Wahabi. Wa anis salafiyyin fi Suriah. Ya. Faidan salu haula'il masyayikh alladziina yaqulun 'anil Hanabilah fi Najd innahum wahabiyyun. Ya, maka tanyalah kepada para masyayikh itu yang mereka, ya, mengatakan bahwa diri mereka berada di atas mazhab Hambaliyah yang berada di Najd. Yang dimaksud di Najd di sini adalah yaitu di Riyadh, bukan Najd yang di Irak. Ya, bahwasanya mereka adalah Wahabi. Wa anis salafiyyin fi Suriah innahum wahabi. Ya, juga tanya, ya, orang-orang salafiyun yang berada di Suriah, ya, apakah mereka adalah Wahabi? Min aina ji'tum bihadhil kalimah? Ya, dari mana kalian bisa mendatangkan kalimat ini, yaitu kalimat Wahabi? Dari mana asalnya? Hada bimasabati at-tanabuz bil alqab. Dan ini, ya, adalah semacam menjuluki manusia dengan julukan-julukan yang jelek. Wa hadza ma naha anhu al-Qur'anul Karim. Ya, kalau begitu ini adalah merupakan perkara yang Al-Qur'anul Karim melarang darinya. Ya, jadi antum yang menamakan orang-orang yang iltizam terhadap dakwah sunnah, terhadap dakwah tauhid, yang iltizam terhadap Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, ya, dengan Wahabi, atau antum menyematkan nama Wahabi ini pada kelompok-kelompok yang antum sukai, pada hakikatnya itu adalah semacam tanabuz bil alqab, ya, semacam memberikan julukan-julukan yang jelek, yang Al-Quran telah melarang hal itu, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Al-Hujurat, ya, di dalam surah Al-Hujurat. Karena tidak ada, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, tidak ada satu pun kelompok di dunia ini yang menamakan diri mereka sebagai Wahabi, yang menamakan diri mereka sebagai Wahabiyah kelompoknya, ya, atau mereka menamakan diri mereka Wahabi, ya, sekelompok mereka mengatakan Wahabiyun. Tidak ada. Nah, berarti antum menyematkan nama ini kepada kelompok yang antum sukai dengan nama ini. Dari mana antum bisa mendapatkan nama ini? Ya, dari mana antum bisa mendapatkan nama ini? Kemudian antum lemparkan kepada orang-orang yang antum inginkan untuk dilemparkan dengan nama ini. Ya.
Amma ma hiyal wahabiyah, adapun apakah itu al-wahabiyah? Ma hiya qissatul wahabiyah, bagaimanakah kisahnya Wahabi itu? Wa limadza laqabu bil wahabiyah, dan kenapa mereka menjulukan dengan julukan Wahabiyah? Ya, jadi kita harus tahu dulu permasalahannya. Ya, dan sebelum antum juga melemparkan tuduhan kepada orang per orang, kemudian kelompok per kelompok yang antum inginkan untuk dilemparkan julukan ini, maka ada baiknya antum mengetahui terlebih dahulu, ya, apa itu Wahabi, bagaimanakah kisahnya Wahabi itu, dan bagaimana mereka bisa menjulukan, ya, dengan julukan Wahabi ini. Idzan laisa hunaka jama'atun laqabu bil wahabiyyin. Ya, jadi kata Syekh, di sana tidak ada satu jamaah pun yang mereka melaqabkan, menjulukkan diri mereka dengan Wahabiyyi. Wa laisa lahum qissah, dan mereka juga tidak memiliki kisah. Wa bittali hadzal jawab al-jadali amma al-haqiqah fa inna hunaka nasan fi Najd wal Hijaz yu'rafuna bil Hanabila min an-nahiyah al-madhhabiyyah ثم امتاز هؤلاء الحنابلة في النجد على غير حنابلة النجد. Ya. Dan selanjutnya ini merupakan jawaban. Ya, jawaban atas suatu perbantahan. Adapun hakikatnya, maka di sana ya ada sekelompok manusia yang berada di Najd. Yang dimaksud di Najd adalah Riyadh dan sekitarnya. Ya, dan juga Hijaz. Ya, Madinah yang dikenal dengan Hanabilah. Ya, yang dikenal dengan Hanabilah, yang mereka dikenal dari sisi mazhab. Kemudian mereka, ya, Hanabilah tersebut berbeda, yang berada di Najd itu dengan Hanabilah yang selain Najd. Fa'indana fi Suriah Hanabilah wa kana fi Dimashq mufti al-Hanabilah Asy-Syaikh Jamil Asy-Syatbi rahimahullah taala. Dan kami, kata Syekh Albani, di Suriah, ya, ada Hanabilah, para pengikut Hambali. Di Dimashq juga ada seorang mufti yang bermadzhab Hambali, yaitu Syekh Jamil Asy-Syatbi rahimahullah taala. Wa yujad fil qura asy-syarqiyyah Hanabilah wa yakhtalifuna an Hanabilah Najd ma'annahum yaltaquna ma'ahum. Ya, kemudian juga di tempat yang lain juga didapati para pengikut Hambali yang mereka berbeda dengan para pengikut Hambali yang berada di Najd. Ya, ma'annahum yaltaquna ma'ahum, dan mereka pun juga berjumpa di antara mereka. Yakhtalifuna fi qadiyatin 'azimatin jiddan wa hiya al-aqidah wa hiya bi suratin khasatin aqidat at-tauhid. Ya, dan juga berbeda pada masalah yang sangat besar, yaitu masalah akidah. Ya, khususnya adalah akidah tauhid. Fa Hanabilah Najd fahimu tauhid fahman sahihan. Ya, orang-orang pengikut mazhab Hambali yang berada di Najd, yaitu Riyadh dan sekitarnya, mereka memahami tauhid dengan pemahaman yang sahih. Wa fahimu ma yunafi hadha tauhid min anwa'i syirkiyat wa wasaniyat, dan mereka juga memahami, ya, sesuatu yang dapat menafikan tauhid ini dari bermacam-macam kesyirikan dan juga kekufuran. Wa kana al-fadl ya'udu li hadha al-fahm ila Muhammad ibn Abdul Wahhab fahuwa man jaddada da'wat at-tauhid min anwa'i syirkiyat wal wasaniyat fil bilad an-najdiyah muta'assiyan fi dhalika bil mujaddid as-sabiq li hadhihi ad-da'wah wa ghayriha ala wa huwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, dan kata Syekh, tentunya keutamaan itu kembali kepada pemahaman ini. Ya, kepada pemahaman ini. Yaitu pemahaman siapa? Yaitu pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab, yang beliau adalah sebagai pembaharu dari dakwah tauhid, yang membersihkan dakwah tauhid dari bermacam-macam kesyirikan dan juga dari macam-macam berhala, khususnya di
negeri Najd, itu di negeri Riau. Ya, muta'assiyan fi dzalika bil mujaddid as-sabiq, yang mengikuti seorang mujaddid, seorang pembaharu yang lalu ya terhadap dakwah ini, dan juga selain mereka, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wa Ibn Taimiyah lam ya'ti bi syai'in jadid. Ya, sedangkan Ibn Taimiyah pada hakikatnya beliau tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Ya, katabi'ihi Muhammad bin Abdul Wahhab, seperti pengikutnya yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau juga tidak membawa pemikiran yang baru, tidak mendatangkan akidah yang baru. Ya, kalau kita melihat kepada kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dari kitab Tauhid, kemudian kitab Ushul Salasah, kemudian kitab Qawaidul Arba', ya, kemudian kitab Ushul Sittah, dan juga kitab-kitab yang lain, semuanya beliau ambil berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Ya, dan juga pemahaman salafus saleh. Yang paling dapat kita saksikan hal ini adalah kitab Tauhid, di mana Syekh ya setiap babnya pasti menyertakan ayat, kemudian hadis, kemudian ucapan sahabat. Ayat, hadis, ucapan sahabat. Ayat, hadis, ucapan sahabat. Ya, sebagai pemahamannya dari ayat dan hadis yang beliau sertakan. Jadi beliau menyebutkan ayat, kemudian menyebutkan hadis, setelah itu beliau menyebutkan pemahaman dari ayat dan hadis itu melalui ucapan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Ya, dan inilah yang ada di dalam kitab beliau. Ya, sebagaimana kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak membawa sesuatu yang baru, sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala tidak membawa sesuatu yang baru. Ya, mereka berdua tidak lain tujuan mereka adalah untuk memurnikan tauhid, membersihkan tauhid dari segala macam kotoran, dari segala macam kesyirikan. Wa inna ma jaddada da'wata Muhammad ibn ibn Abdullah, ya, di mana beliau hanyalah memperbaharui dakwahnya Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam alaihi. Ya, yang dimaksud memperbaharui di sini adalah membenarkan kembali, ya, meluruskan kembali sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Ya, ketika pengikut itu sudah mulai bengkok, Allah Subhanahu wa taala utus ya seorang rasul pada mereka untuk meluruskan kembali. Ya, setelah lurus, nabi itu meninggal, mereka mulai bengkok lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus ya nabi lagi untuk meluruskan kembali. Dan begitu seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ketika Rasulullah SAW wafat, ya, manusia sudah mulai menyimpang, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala jama'in meluruskan kembali. Ya, kemudian 100 abad berlalu, manusia menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan mujaddid lagi untuk memperbaharui, ya, untuk meluruskan kembali agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'azalu kilahuma ma rana ala qulubil muslimin minal inhirafi yawma idzin an fahmi tauhid. Ya, dan mereka menghilangkan, yaitu keduanya, apa yang menjadi hambatan, ya, penutup, ya, yang menutup hati-hati kaum muslimin dari penyimpangan pada hari itu dengan pemahaman tauhid. Ya, mereka menghilangkan hambatan itu, penutup itu, ya, yaitu penutup penyimpangan. Ya, mereka menutup hati-hati kaum muslimin dari penyimpangan, ya, dengan pemahaman tauhid. Wa inna makana al-hanabila huna fi Suriah yuharibuna tilka ad-da'wah. Sedangkan pengikut Hambali yang berada di Suriah, ya, ternyata mereka pun juga memerangi dakwah tauhid ini.
وانتشرت دعوة محمد بن عبد الوهاب مع الزمن ومع تقارب البلاد بعضها إلى بعض وانتقلت إلى بلاد الهند ثم إلى مصر ثم إلى سوريا ولا تزال تنتشر هذه الدعوة حتى يعم الأرض كلها إن شاء الله تحقيقا لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Ya, kata Syekh, ternyata pengikut-pengikut Hambali yang berada di Suriah pun juga memerangi dakwah ini. Ya, dan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ternyata makin berkembang. Ya, makin berkembang. Ya, negeri-negeri yang dekat dengan beliau ya akhirnya terkena dakwah ini. Ya, terkena dakwah ini sampai pada akhirnya dakwah ini menyebar sampai negeri India, kemudian negeri Mesir, kemudian negeri Suriah. Ya, sehingga dakwah ini akhirnya menyebar ke seluruh negara, seluruh negeri. Ya, hal ini adalah tahqiq, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi walau karihal musyrikun. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan di atas agama seluruhnya walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Fahadhihi kalimatun mujazatun an da'wati Muhammad bin Abdul Wahhab allati hiya tajdidu li da'wati Ibn Taimiyah allati hiya ihya'u li da'wati Muhammad bin Abdullah li tauhid. Dan inilah ya kalimat yang ringkas tentang dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab yang beliau merupakan pembaharu bagi dakwah Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang dakwah beliau adalah penghidup bagi dakwah Muhammad bin Abdullah, ya, yaitu tauhid. Summiyat hadhihi ad-da'watu da'wat at-tauhid bid-da'wati al-wahabiyyah wa summu ittiba'aha bil wahabiyyin wal haqiqah anna hadhihi at-tasmiyah mukhtalifatun wa in kanat hiya min an-nahiyati al-'amaliyyah laysa fiha limaz ya wa ghamz ya lamzun wa ghamzun wa innamal marja' fil istilah fi hadhihi al-bilad. Dinamakan dakwah tauhid ini dengan dakwah wahabiyah dan mereka menamakan pengikutnya dengan wahabi, ya, dan hakikatnya penamaan ini adalah penamaan yang berbeda, ya, berbeda. Dia ditinjau dari segi amaliyahnya, ya, tidak ada tidak ada di dalam dakwah tauhid itu sesuatu yang merusak, ya, yang hanyalah, dan dakwah ini hanyalah kembali kepada istilah yang ada di negeri ini, ya, wa innama minan nahiyatil arabiyyah, yaitu yang kembalinya, ya, kepada negeri Arab. Al-Wahabiyyah hiya tazkiyatun li'anna Wahabiyyah nisbatun ila al-Wahhab wal Wahhab wallah. Ya, sedangkan Wahabi adalah pada hakikatnya adalah tazkiyah, pensucian. Jadi ketika kita dinamakan atau kelompok tertentu dinamakan dengan Wahabi, ya, pada hakikatnya itu adalah sebagai pensucian. Ya, walaupun ini masuk bab tanabuz bil alqab, ya, menurut apa yang dia pahami. Adapun secara hakikat, maka ini pada hakikatnya adalah tazkiyah, ya, pensucian. Kenapa? Li'anna Wahabiyyah, karena yang namanya Wahabiyyah nisbatun ilal Wahhab, adalah nisbah yang ditujukan kepada Al-Wahhab. Sedangkan Al-Wahhab wallah, sedangkan yang namanya Al-Wahhab adalah Allah. Fa Wahabi yakunu wazanan wa ma'nan ala wazanin rabbani. Sedangkan Wahabi merupakan timbangan dan juga makna yang berada di atas timbangan Rabbani, di atas timbangan
Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza tazkiyatun wa laysa fihi qadahun itlaqan. Dan ini dilihat dari satu sisi adalah tazkiyah, ya, pujian dari mereka, dan tidak bukanlah merupakan celaan secara mutlak. Lakinni aqul inna hadzal istalahu a'da'u da'wati tauhid wa khusumuhu famadha yaqulu hadzal istilah. Akan tapi aku katakan bahwa istilah ini yang telah diistilahkan oleh para musuh dakwah tauhid dan juga pembenci dakwah tauhid, maka apakah yang mesti kita lakukan dengan istilah ini? Ya, apa yang mesti kita katakan tentang istilah ini? Lau sa'alta ahadan najdiyin, dan apabila engkau, kata Syekh, bertanya kepada salah seorang dari ahli Najd, ma madhabuka, yaqulu Hambali, ya, apa mazhab kamu? Maka dia pasti akan jawab Hambali. Taqulu anta Wahabi, ya, dan engkau katakan lagi, apakah engkau adalah seorang Wahabi? Yaqulu laka, dia pasti akan mengatakan kepada engkau, madza Wahabi, apa Wahabi? Hadhihi la na'rifuha, ya, ini adalah sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Lau sa'alta ahadal ladina yuqalu anhum fi hadhil bilad, dan apabila engkau bertanya kepada seseorang yang dikatakan tentang mereka di negeri ini, ya, ma madhabuka, ya, di negeri yang beliau tinggal, yaitu di Suriah, apa madhab kamu? Dia pasti akan jawab, ana salafi, aku adalah salafi, wa ana muhammadi, dan aku adalah muhammadi. Wa idza qulta lahu wahabi qala, ya, kalau engkau katakan pada dia Wahabi, pasti dia akan jawab, apa ini? Ya, la yujad wahabiyun fi dunya, tidak ditemukan, ya, Wahabi itu di dunia. Ma'adzalika qala ahadul ulama innal imam Syafi'i rahimahullah taala uttuhima fi zamanihi annahu rafidhi. Ya, akan tapi salah seorang dari para ulama pernah mengatakan, ya, bahwasanya al-Imam Syafi'i rahimahullah taala suatu ketika pernah dituduh, ya, dengan tuduhan Rafidi pada zamannya, li'annahu kana yadhkuru ahlal baiti, ya, dikarenakan beliau rahimahullah taala menyebut-nyebut tentang ahli bait dan memuji mereka, wa yasna alaihim, dan menyanjung mereka, hatta qila fihi innahu rafidi, sampai dikatakan bahwasanya beliau adalah Rafidi. Faqala lamma balaghu dzalik, maka beliau al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata ketika sampai julukan itu kepada beliau mengatakan, in kana rafdan, ya, hubba ali Muhammadin falyashhadis saqalan anni rafidi. Kata al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalau sekiranya, ya, seseorang itu dikatakan Rafidah hanya dikarenakan cinta kepada ahli Muhammad, kepada keluarga Muhammad, maka saksikanlah wahai manusia dan jin bahwa sesungguhnya aku adalah seorang Rafidi, ya, aku adalah seorang Rafidah. Faqala ahadu haula'i salafiyyin muqtabisan min kalamil imam Syafi'i, dan berkata salah seorang dari para salafiyyin, yaitu para pengikut manhaj salaf, yang dia mengikuti ucapan al-Imam Syafi'i yang dia mengatakan, in kana tabi'a Ahmad mutawahhiban fa ana al-muqirru bi annani wahabi, ya, di mana orang ini berkata, kalau sekiranya pengikut Ahmad, yang dimaksud pengikut Ahmad adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sebagai Wahabi, maka sesungguhnya aku menetapkan bahwa diriku adalah seorang Wahabi, ya, bahwa diriku adalah seorang Wahabi. Nah, inilah yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang Wahabi, ya, bahwasanya kata beliau di sana tidak ada satupun kelompok di dunia ini, ya, yang mereka mengatakan diri mereka sebagai Wahabi. Dan istilah Wahabi, kata Syekh Albani rahimahullah taala, adalah istilah yang dijulukkan oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang kafirin dan juga para pengikut mereka dari kalangan kaum munafikin dan para pembenci dakwah tauhid dan sunnah, ya, mereka menisbahkan julukan itu kepada orang-orang yang iltizam kepada Alkitab dan Sunnah al-fahmi salaf,
terutama kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dan juga yang mengikuti dakwah beliau, di mana Syekh Albani rahimahullah taala tadi menerangkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala tidak membawa sesuatu yang baru, ya, tidak membawa sesuatu yang baru. Beliau hanyalah membersihkan dakwah Nabi Muhammad SAW dari berbagai macam kesyirikan, dari berbagai macam kekufuran, dari berbagai macam kenifakan, ya. Namun orang-orang yang diarahkan dakwah ini dari musuh-musuh beliau tidak menyukainya, ya, tidak menyukainya. Ya, mereka bekerja sama dengan orang-orang kufar, ya, untuk menghalang-halangi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dengan menjulukan dakwah beliau dengan julukan Wahabi, dalam rangka untuk membuat orang takut dan lari dari dakwah tauhid, dakwah yang hak, dakwah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dan Syekh Albani rahimahullah taala menutup fatwa beliau, ya, dengan mengambil ucapan salah seorang dari para ulama salafiyun yang mengikuti ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, di mana ulama ini mengatakan kalau sekiranya mengikuti Ahmad atau pengikut Ahmad adalah seorang Wahabi, maka saya menetapkan bahwasanya diri saya adalah seorang Wahabi. Dan sekali lagi, Wahabi dari satu sisi, ya, ini merupakan bentuk tanabut bil alqab, yaitu menjulukan dengan julukan yang jelek menurut apa yang mereka atau musuh-musuh Islam inginkan dan pahami. Namun di sisi yang lain, Wahabi merupakan tazkiyah, merupakan pujian, ya, yang dipuji oleh musuh-musuh Islam, ya, oleh musuh-musuh dakwah tauhid, yang menunjukkan bahwa orang yang berada di atas dakwah tauhid adalah wali-wali Allah azza wa jalla. Nah, mungkin sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.